Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Apakah saudara benar-benar merasakan bahwa hari-hari belakangan ini kebenaran firman Tuhan, kebenaran yang Allah sampaikan melalui firman yang saudara dengar selama ini, itu betul-betul mengubah dan memberikan kepada saudara kehidupan yang senantiasa baru setiap hari. Dan saya percaya jika engkau benar-benar menjadikan firman yang kau dengar itu menjadi kebenaran, terbukti menjadi kebenaran, menjadi kehidupan buat saudara, itu akan menjadi memberikan hari-hari yang baru buat hidup saudara. Hari ini saya akan lanjutkan kepada saudara tentang bagaimana contoh-contoh daripada kehidupan, perjumpaan, hasil daripada perjumpaan daripada Allah El Shaddai. Hari ini saya ingin supaya ini menjadi lebih clear buat saudara, bahwa sebenarnya telah terbukti oleh Alkitab, ditulis bahwa Allah El Shaddai itu memberikan dampak yang luar biasa, membuat keperkasaan dan memberikan pertumbuhan, bahkan memberikan suatu keyakinan yang baru yang dikatakan adalah kita bisa mendownload, mengambil apa yang ada Allah sediakan di alam supranatural. Mari kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberikan hikmat oleh Allah untuk benar-benar memahami firman-Nya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang kau berikan pada pagi hari ini di tempat ini. Sekarang kami siap untuk kebenaran firman-Mu. Untuk apa yang kau sampaikan kepada kami. Kami mau jadikan itu suatu kebenaran. Sehingga terbukti bagi engkau bahwa itu adalah menjadi kebenaran dalam hidup kami. Terima kasih untuk apa yang telah engkau paparkan, kau perkatakan, kau uraikan pada minggu-minggu belakangan ini. Terima kasih karena engkau ingin memperkenalkan dirimu sebagai Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Hari ini kami ingin mendapatkan kebenaran untuk meyakinkan kami, untuk memberikan kepada kami keteguhan hati, kepastian bahwa kami ingin berjumpa dengan Allah El Shaddai. Terima kasih, kami siap bagi firman-Mu dan kami mau dengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, amin. Saya ajak kita semua untuk kembali lagi untuk melihat Kejadian pasal yang ke-17. Karena ayat ini memberitahukan kepada kita pertama kali Allah El Shaddai itu dinyatakan. Mari saya ajak saudara untuk membaca mulai dari ayat pasal 16. Mari kita lihat dari pasal 16 ayat yang ke-16. Abraham berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Allah berjumpa dengan Abraham dan dikatakan, "Akulah Allah El Shaddai, yang hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Kalau kita baca selanjutnya, adalah beberapa poin penting setelah perjumpaan dengan Allah El Shaddai, berbeda dengan ketika Allah berjumpa dengan Abraham sebelumnya. Jadi ini yang membedakan bahwa perjumpaan dengan Allah El Shaddai itu adalah membawa Abraham kepada level yang lebih tinggi lagi. Memberikan kepada dirinya suatu perubahan, bukan hanya suatu perubahan, tetapi kepada suatu bentuk kepribadian yang betul-betul diharapkan oleh Tuhan, ditunggu oleh Tuhan selama ini. Mari saja kita melihat beberapa ayat saja. Dikatakan di ayat yang kedua, "Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan kau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Dibilang Allah membuat perjanjian. Jadi tulis yang pertama, dikatakan di sini tahapannya adalah Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah El Shaddai. Saudara sudah saya sampaikan minggu lalu bahwa Allah El Shaddai itu adalah Allah payudara ibu. Jadi Allah yang menyuplai kepada bayinya atau anaknya air susu, apa yang berasal dari dirinya. Dan itu tidak ada campuran sedikit pun juga. Itu asli, merupakan hidupnya ibunya sendiri, kekuatan ibunya. Bisa dikatakan di situ adalah DNA, sifat-sifat ibunya. Sama seperti itu juga Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah El Shaddai kepada hidup saudara. Bukan bertujuan dia ingin memamerkan bahwa dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Justru dia pada saat itu dia memperkenalkan dirinya
kepada saudara dan saya adalah dia untuk menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa dia menyediakan satu kehidupan yang betul-betul kehidupan itu adalah dari DNA-nya di Allah sendiri. Memiliki sifat-sifatnya, keilahiannya Allah. Supaya itu yang saudara minum. Supaya itu saja yang saudara dapati untuk kehidupan saudara. Itu tujuannya Allah. Jadi Allah memperkenalkan dirinya sebagai El Shaddai. Itu yang pertama adalah Allah mengatakan bahwa sebenarnya Abram, engkau 13 tahun engkau sendiri tidak ingin mencari aku. Engkau merasa bahwa engkau sudah menggenapkan firman Tuhan bahwa bukan Eliezer dikatakan di dalam Kejadian 15, bukan Eliezer orang Damsik itu yang akan mewarisi apa yang kau miliki, tetapi dikatakan dia bilang anak asli daripada engkau. Engkau merasa bahwa engkau telah berbuat untuk menggenapkan apa yang kujanjikan. Engkau memakai kekuatanmu untuk apa yang aku janjikan. Jadi saya bisa melihat ini, kalau engkau masih mengingatkan kembali lagi dari apa yang pernah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu. Jikalau Allah berfirman kepada saudara, kebanyakan diri orang Kristen akan berupaya untuk menggenapkan firman itu sendiri. Ini kesalahan fatal. Karena apa? Karena di Bilangan 23 ayat 19 dikatakan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal atau bertobat. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya? Karena Allah bukan manusia, dia berfirman, dia akan melakukannya. Bukan manusia yang melakukannya. Manusia mendengar firman Tuhan, tetapi Allah yang akan melakukannya. Masakan dikatakan dan ia berbicara dan tidak menepatinya atau menggenapinya. Allah berbicara kepada saudara. Siapa yang akan menepatinya? Siapa yang akan menggenapinya? Adalah Allah sendiri. Saudara bisa lihat demikian. Ketika Allah menjanjikan, berfirman kepada Abram bahwa dia akan memiliki keturunan. Lalu Abram segera dari hati yang tulus, dari hati rundingan dia dari sikap dia berunding dengan Sarai, dia berpikir gini, segera kita akan genapi janji Allah itu. Dia bilang ambil Hagar. Dia bilang ambil Hagar. Lahirkan anak buatku, kata Sarah. Dan itu dilakukan oleh Abram, dan Abram merasa tenang karena dia sudah melakukan, sudah menggenapi firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan kepada dirinya. Bayangkan 13 tahun dia tidak pernah mencari Tuhan. Dia 13 tahun saja dia merasa bahwa dia sudah sampai pada puncak ketaatan rohani hidupnya. Dia merasa bahwa dia sudah menggenapkan firman Tuhan. Tetapi semuanya itu dilakukan oleh Abram. Semuanya itu dilakukan oleh manusia yang bernama Abram oleh kekuatannya sendiri. Oleh kemampuannya sendiri. Jadi Allah memperkenalkan diri sebagai Allah El Shaddai, Allah payudara ibu. Oleh karena apa? Allah telah menyediakan kekuatan supaya saudara bisa mentaati firman-Nya. Kekuatan supaya saudara bisa hidup dalam firman-Nya. Kekuatan supaya saudara bisa berjalan bersama-sama dengan Dia. Semua kekuatan itu. Kita lihat di ayat yang pertama tadi. Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Ini adalah gambaran bagaimana Abram itu hidup seperti gelombang. Kadang naik, kadang turun. Kadang naik, kadang turun. Kalau engkau lihat dari Alkitab, dari pasal demi pasal, lebih banyak dia berada turunnya daripada naiknya. Dan Allah tahu. Dia bilang, Allah ingin menepati apa yang dia katakan kepada Abram di Kejadian 12. Allah ingin melaksanakan apa yang dikatakan kepada Abram di Kejadian 12. Itu sebabnya dia lihat kondisi Abram seperti ini tidaklah mungkin adalah waktu yang tepat bagi Allah untuk menggenapkan janjinya, untuk melaksanakan janjinya itu melalui hidupnya Abram. Sebabnya perjumpaan dengan El Shaddai itu sangat penting. Sangat penting sekali. Allah seolah-olah berkata, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Seolah-olah Allah mengatakan agar engkau taat, agar engkau berjalan benar, agar engkau hidup bersama dengan aku. Tetapi dari mana Abram memperoleh kekuatan untuk taat, untuk hidup berjalan hidup benar?
Bukankah dia telah mencoba dengan berbagai macam cara? Sama seperti saudara. Dalam hidup saudara, saudara telah melakukan berbagai macam cara untuk membuat Allah senang. Tetapi ingat, engkau lakukan itu melalui atau dengan kekuatan naturalmu, lahiriamu. Saya ingin katakan sama seperti di ayat yang pertama dari Kejadian 17 ayat 1. Engkau hidup dengan standar yang rendah untuk menggenapkan firman Tuhan. Kenapa? Karena engkau menggunakan kekuatanmu sendiri. Allah telah menyimpan kekuatan dan kuasa untuk menggenapkan firman Tuhan, dan itu ada di dalam firman yang dia berikan kepada saudara. Itu sebabnya bagian kita adalah, saya sudah sampaikan beberapa minggu yang lalu, bagian kita adalah percaya pada firman Tuhan tersebut. Percaya bahwa firman itu bisa menjadi manusia. Percaya pada firman yang bisa menjadi manusia. Percaya pada firman yang memiliki hidup. Percaya pada firman yang memiliki kuasa seperti Sang Pencipta, yaitu bisa menjadikan dari apa yang belum terlihat, dari apa yang belum jadi, dari semua yang ada itu dari yang tidak ada. Itu adalah kuasa daripada firman untuk mewujudkan. Harusnya kita percaya akan kebenaran firman Tuhan untuk hal yang demikian. Ya, jadi saya mengajak saudara untuk engkau benar-benar betul-betul memiliki pengalaman yang secara pribadi engkau berjumpa dengan Allah El Shaddai. Mungkin posisimu saat ini adalah Ishak, mungkin posisimu saat ini adalah Yakub, mungkin posisimu adalah saat ini Yusuf. Tapi engkau harus tahu, ketika engkau memiliki seorang bapa rohani, dan bapa rohanimu telah mengalami perjumpaan dengan El Shaddai, maka bapamu adalah merupakan jalan untuk engkau berjumpa dengan El Shaddai, Allah payudara ibu. Mari saya ajak saudara untuk melihat poin yang berikutnya. Poin yang kedua dikatakan, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Mari kita lihat lagi ayat yang ke-9. Dikatakan demikian. Ayat yang ke-7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau dan serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya ia menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Ini adalah perjanjiannya Allah. Allah akan membuat itu. Itu adalah janji yang dikatakan dari pihak Allah. Lalu kemudian ayat 10 mengatakan demikian. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Setiap ikat janji itu berdiri sama tingginya. Tulis poin yang kedua. Dari perjumpaan dengan El Shaddai, yang kedua adalah Allah membuat ikat janji dengan Abram sebagai tindak lanjut atau follow up, atau mendetailkan, merinci atau bagaimana tahapan proses dari apa yang Allah telah janjikan kepada Abram. Saya ulangi, dari apa yang Allah telah janjikan kepada Abram dalam Kejadian 12. Dalam Kejadian 12. Di Kejadian 12 saudara lihat, itu keluarlah dari rumah bapamu, dari sanak familimu, dari rumahmu sendiri, keluarlah dari sini. Aku akan membuat engkau menjadi besar. Itu janji Tuhan. Jadi Allah sekarang tetap konsisten, tetap berpegang teguh bahwa dia sudah berjanji kepada Abram. Firman sudah dilepaskan. Dan Allah berpegang bahwa firman itu tidak kembali kepada dirinya dengan sia-sia. Sebab apa? Di dalam firman Tuhan itu sudah ada kekuatan untuk melaksanakan. Kekuatan yang berasal dari Allah. Kekuatan yang adalah kekuatan Allah sendiri. Yang ada pada pribadi Allah. Sekarang kekuatan itu ada juga di dalam firman. Jadi pada saat kita mendengarkan firman, sebenarnya kita harus memiliki spirit roh yang optimis bahwa itu akan terlaksana melalui hidup kita. Oleh karena apa? Oleh karena Allah telah menyediakan kekuatan untuk melaksanakan, untuk menggenapkan di dalam firman itu.
Firman saya sampaikan kepada saudara, ketika Allah berfirman kepada saudara, dia membawa dua hal yang berasal daripada Allah. Dia membawa kekuatan untuk menggenapkan itu di dalam firman itu sendiri. Lalu firman itu membawa tujuannya Allah, misinya Allah. Jadi saudara tidak perlu harus ragu bahwa ketika firman itu tergenapi, maka tujuan Allah tergenapi. Padahal yang menggenapi firman itu karena engkau menggunakan kekuatan untuk menggenapkan firman yang sudah ada di dalam firman yang mendatangi dirimu. Jadi sebenarnya hidup kita itu adalah hidup yang santai. Mengapa engkau harus bergumul? Jadi saya yakin orang-orang yang telah mengerti hal yang demikian yang Allah anugerahkan ketika dia berfirman, dia akan selalu meminta kepada Tuhan. Tuhan berfirmanlah sesering mungkin. Berfirmanlah sesering mungkin. Karena apa? Karena dia tahu bagaimana itu bisa terwujud melalui hidupnya. Jadi Allah membuat ikat janji dengan Abraham. Dengan demikian berarti Allah terikat kepada sumpahnya. Untuk dia bisa melanjutkan dan memfollow up, melakukan tindak lanjut, pendetailan sampai janji Abraham itu tergenapi. Allah membuatnya dengan ikat janji. Kalau saya bisa katakan di dalam Alkitab, dalam perjanjian baru, Allah mengikat janji, membuat perjanjian itu dengan ikat janji itu adalah dengan sumpah. Dan Alkitab di kitab Ibrani dikatakan, Allah tidak pernah bersumpah demi yang maha tinggi. Karena dia yang paling tinggi. Itu sebabnya tidak ada lagi. Jadi kalau Allah bersumpah, dia mengikat dirinya. Saya ulangi, dia mengikat dirinya kepada pelaksanaannya. Saudara bisa bayangkan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal atau bertobat atau berubah pikiran. Amin. Kita lihat lagi, kembali lagi. Kemudian dikatakan di ayat yang keempat. Dari pihakku inilah perjanjianku atau ikat janjiku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau. Siapa yang akan membuat? Bukan Abraham. Jadi caramu salah untuk mendapatkan Ismail. Karena apa? Harus aku yang melakukannya. Aku akan membuat engkau beranak bercucu. Sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. Dan daripadamu akan berasal, dikatakan, raja-raja. Tulis yang ketiga. Perjumpaan dengan Allah El Shaddai. Yang pertama adalah Allah memperkenalkan dirinya. Allah menunjukkan dimensi daripada El Shaddai itu sendiri. Apa dimensi daripada El Shaddai? Sorry saudara, mungkin ini penting buat saudara. Saya sudah sampaikan El Shaddai itu dari kata Shad. Shaddai-nya Shad. Shaddai itu menunjukkan adalah dia jamak. El dari kata Elohim. Elohim itu artinya adalah Tuhan atau yang kuat. Yang kuat. Shaddai itu dari kata Shad. Shad itu artinya adalah payudara. Saya mau beritahu pada saudara, ternyata di dalam bahasa Ibrani ada kelompok-kelompok yang membawa pembahasan bahasa Ibrani itu kepada pengertian. Ternyata arti kata Shaddai itu juga diberikan artinya adalah sufficient, artinya cukup. Jadi saudara bisa sekarang mendapatkan gambaran yang luar biasa. Allah memperkenalkan kepada hidup saudara, sama seperti kepada hidupnya Abraham, adalah dimensi dia yang selama ini tidak engkau kenal. Tidak engkau kenal sebagai Elohim. Tidak engkau kenal sebagai Adonai. Tidak engkau kenal sebagai Jehovah Jireh. Yang tidak engkau kenal. Dia sebagai Jehovah. Ini kadang-kadang membuat diri kita selalu bertanya dan minta tolong kepada Tuhan. Tapi manakala engkau diperkenalkan oleh Allah tentang dimensi kehidupannya yang selama ini engkau tertutup, engkau tidak melihatnya, dan sekarang engkau telah memahaminya, maka hidupmu akan berubah.
Saya ulangi, hidupmu akan berubah. Berapa banyak orang di Alkitab setelah dia mengenal Yesus, hidupnya berubah. Nathanael, Filipus, yang mengikuti Yesus, dia tidak pernah kembali lagi ke rumahnya atau mengurusi kehidupannya ataupun pelayanannya. Dia sekarang mengikuti Yesus. Oleh karena apa? Oleh karena perjumpaan dengan Yesus, dia mendapatkan satu dimensi yang selama ini dia belum pernah mendapatkannya. Amin. Ini sesuatu hal yang penting buat saudara. Jadi El Shaddai itu adalah Allah payudara. Tapi juga bisa dikatakan dia adalah Allah kecukupanku. Itu bisa dikatakan. Allah kecukupanku. Kecukupan sufficient juga hanya bisa diberikan bukan hanya kecukupan, tetapi juga kepuasan ataupun saudara mencapai target. Jadi saudara bisa lihat, engkau tidak akan pernah bisa. Saya ulang, engkau tidak akan pernah bisa kalau engkau hanya memahami Tuhan sebagai Tuhan yang menyembuhkan, sebagai Tuhan yang memberkati. Engkau tidak akan pernah mencapai misinya Tuhan, tujuan Tuhan dalam hidupmu. Kau hanya akan berhenti pada setiap stasiun, namanya stasiun penyakit, dan kau akan mengalami kesembuhan. Kau akan berputar-putar di stasiun berkat. Ketika engkau kurang berkat, engkau diberkati. Kau hanya akan berputar-putar di tempat itu. Saya mau cerita pada saudara. Kapan mana itu diturunkan oleh Allah? Saya ulangi. Kapan mana itu diturunkan oleh Allah dari surga? Setiap hari. Bahkan pada hari Sabat, hari Sabtu, sebelum memasuk pada hari perhentian, Allah mengizinkan orang Israel untuk menyimpan lebih banyak. Karena besok tidak akan turun. Kapan? Saya katakan mana makanan yang berasal daripada Allah itu turun. Adalah selama 40 tahun dan selama mereka di padang gurun. Ketika orang Israel saja sudah menginjakkan kakinya di Gilgal, di perbatasan dan masuk kepada area, saya udah masuk kepada area tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Maka Alkitab berkata di kitab Yosua, mana berhenti, lalu mereka memakan hasil panen atau hasil apa yang ditanam di tanah Kanaan. Allah perlu mengubah makananmu demi untuk kepentingan tujuannya. Amin. Sorry saudara. Allah tidak menginginkan bahwa engkau memasak dan memasak. Saya ulangi, bukan memasak dan memasak. Engkau repot untuk mencari bahan baku selama perjalanan menuju tanah Kanaan. Tetapi ingat, ketika engkau sampai di tanah Kanaan, Allah menghentikan mana. Oleh karena apa? Engkau masuki suatu area, suatu kehidupan yang baru, di mana kehidupan yang penuh dengan peperangan. Itu sebabnya sangat penting sekali engkau makan makanan yang lain lagi. Makanan sesuatu yang lain yang berguna buat engkau menyelesaikan tugas dan misinya Tuhan. Jadi yang pertama adalah memperkenalkan dirinya sebagai El Shaddai. Yang kedua adalah Allah membuat ikat janji dengan Abraham untuk memfollow up, membuat tindak lanjut. Menunjukkan pendetailan, menunjukkan proses dan tahapan dari firman yang Allah pernah janjikan di Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat 3. Yang ketiga adalah Allah mengubah pribadi Abraham menjadi pribadi yang sesuai dengan hati Allah. Dia bilang, engkau bukan lagi bernama Abraham, tapi menjadi Abraham, karena engkau akan menjadi bapa banyak bangsa. Ini adalah perubahan sifat dasar kehidupan Abraham. Atau perubahan status rohani daripada Abraham. Pribadi itu harus berasal dan dibentuk dan dibangun oleh dan dari Tuhan. Mengapa? Untuk bisa mencapai, saya ulangi, untuk bisa mencapai destiny ataupun tujuan ilahi yang Allah sudah tetapkan di dalam dirimu. Tetapi kalau kepribadianmu adalah engkau bawa menurut apa yang sudah lahir dari dalam dirimu, kekuatanmu apa yang sudah engkau miliki di dalam dirimu, maka engkau tidak akan berhasil mencapai destiny. Tidak akan berhasil untuk melaksanakan misinya Tuhan.
Itu sebabnya sangat penting sekali perubahan sifat dasar itu harus berasal daripada Allah. Allah lah yang tahu bagaimana menempatkan kasih karunia demi kasih karunia di dalam hidup saudara untuk supaya saudara berhasil mencapai menempuh perjalanan saudara mencapai garis akhir dalam untuk destiny saudara. Amin. Jadi ini adalah perubahan sifat dasar. Sifat dasar ini sangat penting. Sifat-sifatnya Allah akan disuplai. Tadi saya sampaikan Allah El Shaddai, dia menyediakan payudaranya. Seperti seorang ibu dia menyediakan. Dan apabila engkau memang tahu dan mau menarik minuman ataupun makanan yang berasal dari payudara ibu, maka engkau akan mendapatkan makanan yang terdiri daripada DNA-nya atau sifat-sifatnya Allah. Dan itu akan masuk kepada dirimu dan tidak akan terbuang begitu saja dari dirimu. Bukan hanya numpang lewat dalam diri. Dia akan membangun dirimu. Akan membuat engkau makin lama makin kuat. Sehingga seorang bayi, dia akan makin lama makin kuat dan makin kuat. Dan akhirnya dia bisa membalikkan badannya. Akhirnya suatu ketika dia bisa berjalan. Akhirnya suatu ketika dia bisa melompat dan akhirnya dia bisa memegang sesuatu benda dan membawanya dari suatu tempat ke suatu tempat yang lain. Kita lihat ada progres kekuatan dalam dirinya. Sesuatu oleh karena apa? Dia mendapatkan makanan. Dia mendapatkan nutrisi. Hanya satu-satunya. Pada zaman dulu. Hanya satu-satunya nutrisi yang dia dapat adalah justru dari ibunya sendiri. Apa yang ada pada ibunya. Jadi kalau engkau melihat bahwa Allah itu seperti ibumu sendiri. Saudara bisa bayangkan. Dia tidak akan berikan makanan yang lain. Selain yang dia supply. Sama seperti orang Israel. Dikatakan orang Israel kakinya tidak akan bengkak. Selama berjalan 40 tahun di tanah Kanan. Kenapa? Karena Allah memberikan makanan yang tepat. Untuk kaki tidak bengkak. Yaitu mana. Saudara bisa bayangkan demikian. Dia katakan bahwa baju mereka itu tidak menjadi lapuk. Rusak karena keringat. Bahkan Allah menudungi mereka dengan tiang awan pada siang hari. Karena panas terik yang luar biasa sekali. Allah menudunginya. Dampaknya yang terjadi adalah rupanya dampaknya pada tubuh mereka. Sehingga tubuh mereka itu tetap terjaga. Dan mengakibatkan baju mereka itu tidak mengalami rusak oleh karena asam yang datang dari tubuh manusia, yaitu keringat. Jadi perubahan sifat dasar kehidupan ini hanya bisa dikerjakan oleh apa yang disediakan oleh Allah El Shaddai. Allah payudara ibu. Dikatakan lagi kemudian, kita udah baca tadi, dia bilang Allah akan memberikan keturunan. Tulis yang keempat, Allah akan membuat Abraham memiliki keturunan. Apa arti keturunan? Saudara harus tulis juga pengertian keturunan. Allah akan membuat Abraham memiliki keturunan. Keturunan artinya adalah mereka yang mengikuti hidupnya. Esau tidak dikatakan adalah keturunan Abraham. Dia sudah mengambil jalan kehidupannya yang berbeda dengan Abraham, Ishak, dan berbeda juga dengan Yakub. Jadi Allah akan membuat. Jadi dia ini apa yang Allah akan lakukan. Dia akan membuat Abraham memiliki keturunan. Keturunan adalah mereka yang mengikuti hidupnya. Murid-murid Yesus adalah keturunan Yesus. Bisa disebutkan. Karena mereka mengikuti hidupnya. Saudara juga bisa disebutkan adalah generasi daripada keturunan generasi Yesus Kristus. Oleh karena apa? Selama engkau mengikuti kehidupannya. Menjalani kehidupan yang sama seperti yang dijalani oleh Yesus Kristus. Jadi bayangkan saudara, Allah akan membuat Abraham memiliki keturunan yang banyak sehingga menjadi bangsa-bangsa. Bahkan Alkitab berkata, serta melahirkan raja-raja. Mungkin saudara mendengarkan apa yang saya sampaikan ini. Mungkin 2 minggu lalu saudara telah mendengarkannya. Tapi adalah baiknya kalau saya mengulanginya ini. Mengapa? Karena ini poin yang penting sekali. Perjumpaan dengan Allah El Shaddai untuk engkau mengalami perjumpaan secara pribadi. Karena ini akan mendorong saudara untuk berjumpa dengan Allah El Shaddai secara pribadi. Amin. Saudara bisa lihat Ishak mengalami perjumpaan dengan Allah El Shaddai. Oleh karena apa? Oleh karena prinsip yang dibagikan oleh Abraham adalah
Dia ingin membagikan Allahnya, dimensi Allah yang hidup di dalam dirinya. Salah satu adalah Allah El Shaddai itu. Itu adalah Allah yang luar biasa sekali. Membawa dia sehingga dia tidak mengalami error. Saya sampaikan minggu lalu bahwa salah satu perjumpaan dengan Allah El Shaddai adalah membuat saudara tidak memiliki margin of error atau penyimpangan. Dengan kata lain, kau menjadi sempurna. Akurat hidup saudara. Saudara bisa bayangkan itu juga yang dibagikan kepada Ishak. Sehingga Ishak bisa berkata kepada Yakub, moga-moga El Shaddai itu akan memberkati engkau dengan berkatnya Abraham. Baca itu di Kejadian 28. Itu yang dikatakan oleh Ishak. Berarti siapa yang menanamkan pengenalan akan El Shaddai itu kepada Ishak adalah Abraham. Siapa yang menanamkan kepada Yakub adalah Ishak dan juga Abraham. Karena Abraham tinggal bersama dengan Yakub 15 tahun lamanya. Amin. Jadi saudara bisa lihat, saya sudah sampaikan minggu lalu bahwa Bani Het akhirnya menyebut Abraham itu adalah pangeran yang perkasa. Jadi Allah membuktikan bahwa tahap demi tahap dia membuat peneguhan kepada Abraham. Ketika Sarah mati, dia itu berada dan dia rencananya Abraham akan menguburkan. Saya ulangi, Abraham akan menguburkan. Saya ulangi, Abraham akan menguburkan Sarah di Mahpelah. Di suatu gua, di suatu tempat namanya daerah Mahpelah. Mahpelah itu adalah termasuk daerah orang Het. Lalu Abraham datang dan meminta kepada penguasa setempat. Orang-orang Het demikian. Dan akhirnya apa yang dikatakan? Orang Het itu berkata demikian. Engkau adalah pangeran yang perkasa. Seolah dalam bahasa Indonesianya dikatakan adalah engkau adalah raja yang perkasa. Jadi waktu siapa orang dunia akan, dengarkan saya, orang dunia suatu saat akan mengakui apa yang telah Allah bangun, kepribadian apa yang telah Allah tetapkan, Allah anugerahkan, Allah bentuk di dalam dirimu. Jangan engkau dengan segera pergi kepada dunia untuk mempromosikan siapa dirimu. Allah yang akan menentukan waktunya kapan. Sampai bangunan Allah itu terjadi, terrealisasi, barulah orang dunia akan bisa melihat bahwa sungguh engkau adalah raja. Dan berarti saatnya adalah bahwa Abraham akan melahirkan raja-raja. Saya sudah sampaikan kepada saudara untuk mengulang kebenaran ini. Bahwa dari Abraham itu lahirlah raja-raja. Orang-orang, dan salah satu raja yang luar biasa yang lahir daripada keturunan Abraham adalah Daud. Dan saudara tahu, sejak Daud menjadi raja, maka Daud diizinkan oleh Tuhan membangun satu dinasti, dan dinasti itu tidak tanggung-tanggung. Bukan hanya bertahan 1000 tahun, bukan hanya bertahan 2000 tahun, bukan hanya bertahan 3000 tahun, tapi itu menjadi dinasti yang kekal. Luar biasa sekali. Jadi saya ingin melanjutkan lagi. Mari saya ajak saudara-saudara untuk melihat Yohanes pasal yang kedua. Yohanes pasal yang kedua. Jadi dari apa yang saya sampaikan kepada saudara tentang Abraham di Kejadian pasal yang 17 itu menunjukkan bahwa El Shaddai itu lebih besar daripada apa yang saudara butuhkan. Saya katakan apa yang saudara butuhkan, sehingga engkau juga bisa mengatakan bahwa El Shaddai itu adalah Tuhan yang mencukupi aku. Amin. Bukan mencukupi uangmu. Dia mencukupi apapun yang kau perlukan untuk suatu perjalanan rohani. Bukan suatu perjalanan wisata saudara. Allah tidak punya uang. Allah tidak punya uang untuk memberikan uang kepada saudara. Oleh karena apa? Di sorga tidak ada tempat mencetak uang. Jadi jangan saudara berpikir bahwa Allah memiliki uang. Allah tidak memiliki uang. Tetapi dia memiliki kuasa untuk menciptakan kekayaan. Allah memiliki kuasa. Allah memiliki kekuatan. Allah memiliki otoritas untuk menciptakan kekayaan. Saudara. 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua.
Saya pernah bagikan ini beberapa waktu yang lalu. Mungkin kalau tidak salah di bulan Maret saya pernah bagikan kebenaran firman Tuhan ini. 1 Yohanes pasal 2. Ayat 18. Mungkin ada baiknya kita membacanya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikris akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikris. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Berarti perlu adanya filter dalam atau seleksi dalam gereja. Kita harus perlu waspadai. Ada orang-orang yang menentang Kristus. Saya ulangi, menentang Kristus. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus. Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran. Dengarkan saya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tapi karena memiliki pengurapan. Tetapi justru karena kamu mengetahuinya. Mengetahui kebenarannya. Dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus. Yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Jadi lihat saudara, ini adalah garis. Jadi anak itu diwujudkan kepada manusia. Siapa yang menolak? Siapa yang dikatakan di sini, siapa yang menolak anak? Maka dia sebenarnya menolak Bapa yang mengutus sang anak itu. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, ia harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Apa saja yang kamu dengar dari mulanya. Saudara tahu apa yang kau dengar dari mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Saya ulangi, firman itu harus mengawali semua sikap dan langkah hidup saudara sebelum engkau mulai melangkah. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulai tetap tinggal dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikan sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Itu tidak akan pernah binasa. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Dengarkan ini. Jadi kalau engkau mengalami perjumpaan dengan Allah El Shaddai, biarkan itu tetap tinggal. Kenapa? Karena ada orang berupaya untuk menyesatkan kamu. Untuk bisa engkau menyangkali apa yang sudah engkau miliki. Dimensi Allah yang sudah engkau miliki, yang sudah engkau pahami. Ini berbahaya. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Ini bukan berarti engkau tidak perlu mendengarkan khotbah saya. Saya akan jelaskan. Tapi ini mempertegas. Engkau tidak perlu lagi diombang-ambingkan. Kalau itu sudah ada, itu begitu kuat sekali. Itu akan memelihara hidup saudara. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Saudara, kita tahu bahwa sekali engkau berjumpa dengan Allah El Shaddai dan kau memahami dimensinya itu dan itu tetap tinggal di dalam dirimu, saudara bisa lihat apa yang terjadi pada Abraham. Saudara bisa lihat apa yang terjadi pada
Ishak. Apa yang terjadi pada Yakub? Apa yang terjadi pada dia? Dia tetap teguh. Sampai Yusuf juga berpesan bahwa orang Israel berikutnya dia akan mengalami kelepasan, akan keluar dari tanah Mesir. Dan dia memerintahkan, menginstruksikan, kalau dia mati, tolong tulang-tulangnya itu. Tentu sudah tidak ada lagi dagingnya. Tulang-tulangnya itu dibawa dan diangkut ke tanah Kanaan. Mengapa? Karena tulang-tulangnya itu adalah produk daripada, saya ulangi, produk daripada Allah El Shaddai. Apa arti tulang-tulang? Tulang-tulang adalah struktur dasar untuk membangun kehidupan. Struktur dasar untuk membangun kehidupan. Itu sebabnya dikatakan tulang-tulangku ini itu akan menjadi peringatan untuk menunjukkan kepada orang Israel. Dia harus ditempatkan di mana janji Allah itu digenapi. Amin. Jadi bukan hanya sekedar supaya Yusuf memiliki kuburan di tanah Kanaan. Bukan hanya situ. Jadi saudara bisa lihat, jadi kita memiliki pengurapan di dalam diri kita. Saya ulangi, kita memiliki pengurapan di dalam diri kita. Kita tahu, sehingga kita tahu, berarti kita tahu itu, sehingga kita tahu kebenaran dan kita juga tahu apa yang namanya kebohongan. Pengurapan itu mengajarkan kepada kita. Saya ulangi, pengurapan di dalam diri kita. Jadi sekali engkau berjumpa dengan Allah El Shaddai, engkau tidak akan pernah lagi engkau akan bisa mengalami atau mengenali pekerjaan daripada El Shaddai yang palsu. Engkau jelas akan mengenai. Itu sebabnya sangat penting sekali. Titik di mana Abraham mengalami perjumpaan dengan El Shaddai, itu merupakan titik di mana dia tidak tergoyahkan lagi. Sehingga dia benar-benar mengalami yang disebut dengan zero margin of error. Arti kata margin penyimpangan hidupnya menjadi nol. Saya ingin mengajak saudara untuk kita bisa melihat contohnya orang-orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan El Shaddai, sehingga mereka benar-benar mengalami hal-hal yang luar biasa di dalam dirinya. Amin. Saudara siap untuk itu? Mari kita buka lebih dahulu Ibrani pasal yang ketiga. Sebelum kita sama-sama untuk bisa melihat tentang bagaimana tabernakel Musa itu dibangun. Saya ulangi, bagaimana tabernakel Musa itu dibangun. Mari kita lihat sekarang Ibrani pasal 3 ayat 1. Sebab itu saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita ketahui, yang kita akui, yaitu Yesus. Rasul, arti kata dia adalah yang membangun gereja, yang setia kepada dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Alkitab berkata bahwa dalam setiap pembangunan rumah apa saja, rumah Tuhan yang disebut dengan tabernakel, yang disebut dengan bait sucinya Salomo, arti kata yang dibangun pada masa Salomo, maupun bait sucinya kapan saja yang dibangun oleh Zerubabel, selalu kalau kita lihat di Alkitab, Allah mempromosikan seseorang. Itu sebabnya sangat penting sekali pengurapan dari yang maha kuasa. Dari dimensi pengenalan Allah yang maha kuasa itu harus ada dan tinggal pada orang yang sedang membangun tersebut. Sebab tanpa dimensi daripada El Shaddai itu ada pada diri orang itu akan kelabakan, akan kedodoran, akan kleper-kleper lah, pokoknya akan mengalami kegagalan untuk bisa menyelesaikan pembangunan seperti apa yang Tuhan inginkan menurut ukuran itu ini. Contohnya demikian, kalau engkau ingin membangun suatu rumah dengan 3 lantai, lalu kemudian
Lalu kemudian, ya engkau membangun, tetapi modalmu tidak kuat. Oleh karena apa? Untuk membangun 3 lantai, berarti engkau harus membangun fondasi lebih dulu yang lebih kuat untuk cukup 3 lantai. Karena pembebanan rumah itu akan terjadi dari 3 lantai. Harus perlu dukungan, support, struktur dari fondasinya. Dan kalau itu tidak terjadi, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah rumah itu akan mudah nanti dihuni, langsung kemudian dia akan rubuh. Itu sebabnya ketika engkau membangun, sering sekali terjadi adalah engkau tidak mengalami namanya kecukupan. Engkau tidak mengalami namanya kekuatan dan kemampuan. Apa yang terjadi? Sehingga engkau membangun tapi engkau tidak akan pernah menyelesaikannya. Atau engkau membangun, engkau mengurangi semuanya, besteknya engkau kurangi, lalu kemudian semuanya, materialnya, kualitasnya engkau kurangi, dan engkau kurangi. Itu yang disebut dengan pembangunan asal jadi. Jadi saudara bisa lihat pengurapan yang daripada Allah El Shaddai itu perlu beroperasi dalam hidup kita. Pengurapan itu, pemahaman akan pengenalan dia, itu beroperasi dalam diri kita. Sehingga suatu ketika El Shaddai itu benar-benar terpenuhi. Itu artinya betul-betul sufficient. Arti kata cukup. Bahkan dikatakan Yakub suatu ketika dia berjumpa dengan Esau, dia berkata, I have enough. Saya memiliki lebih dari cukup. Esau juga berkata, I have enough. Ya kan? Saya memiliki lebih dari cukup. Itu mungkin sesuatu yang baik. Saya ulangi, itu sesuatu yang baik. Saya memiliki cukup. Cukup untuk berjalan. Cukup untuk melakukan perjalanan sampai kepada tujuan. Cukup untuk melakukan pembangunan. Mungkin itu. Tetapi dengarkan saya. Pengenalanmu akan El Shaddai bukan hanya akan memberikan kau cukup. Tetapi membuat engkau terlalu banyak. Itu yang menunjukkan bahwa engkau mengalami dimensi El Shaddai. Jadi dimensi El Shaddai adalah justru akan membuat saudara bukan hanya cukup, tetapi terlalu banyak. Saya ingin kita melihat ketika Musa membangun tabernakelnya. Mari saya ajakin untuk kita lihat di Keluaran 25. Mari kita lihat sama-sama di Keluaran 25. Keluaran 25. Mari kita lihat sama-sama. Di Keluaran 25. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang, dikatakan, dari setiap orang yang terdorong hatinya, haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka, dari orang Israel. Emas, perak, tembaga, kain ungu, tua, kain ungu muda, kain kirmizi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba dan kayu penaga, minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata krisopras dan permata tahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Dan mereka harus membuat, dikatakan, tempat kudus bagiku, atau kata tabernakel, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Pertanyaannya buat saudara, bukankah mereka sedang berjalan keluar dari tanah Mesir dan menuju ke tanah Kanan? Betul atau tidak? Lalu profesi mereka apa? Status mereka dulu apa? Ketika mereka sehari sebelum mereka keluar, apa status mereka di tanah Mesir? Budak. Lalu dari mana mereka memperoleh emas? Dari mana mereka memperoleh perak? Bahkan yang luar biasa, dari mereka memperoleh kain. Dengarkan saya. Ketika Allah berfirman, dengarkan saya, ini penting buat saudara. Ketika Allah berfirman kepada saudara, laksanakanlah, bangunlah tabernakel, bangunlah kemah suci. Ini engkau mengalami perjumpaan dengan El Shaddai. Apa yang terjadi? Ketika di dalam firman-Nya itu sudah tersedia kekuatan, kekayaan untuk melaksanakan dan mengenapkan
apa yang Tuhan firmankan kepada saudara. Perhatikan ini baik-baik saudara. Dari mana? Jadi saudara, dari mana mereka memperoleh semua material-material? Ini adalah material-material yang seharusnya dimiliki oleh sejumlah besar orang kaya. Bukan hanya 1-2 orang kaya. Apakah orang Israel yang berjalan ke tanah Kanaan itu, yaitu mantan budak di tanah Mesir, mereka orang kaya, mereka orang susah. Tapi oleh karena mereka berjumpa, oleh karena Musa berjumpa dengan El Shaddai, karena El Shaddai memperkenalkan dirinya kepada Musa, maka mereka pun juga, orang Israel, Musa secara khusus sebagai yang diberi mandat untuk membangun rumah Allah itu, mereka mengalami yang namanya Allah payudara, Allah lebih dari cukup, atau Allah kelebihan banyak. Jadi betul-betul dimensi Allah daripada El Shaddai ini sangat penting buat hidup saudara. Mari saya ajak saudara untuk melihat dengan cepat beberapa ayat untuk meyakinkan saudara. Mari kita lihat Keluaran pasal 6 karena kita ada di kitab Keluaran. Keluaran pasal 6. Mari kita lihat. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Akulah Tuhan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah El Shaddai. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Tapi dikatakan apa? Tetapi dengan namaku Tuhan. Siapa itu? Yesus. Betul tidak? Aku belum menyatakan diri. Jadi saudara bisa lihat dalam perjalanannya, dalam misinya, Allah menawarkan kembali lagi kepada Musa bahwa apa yang telah dimiliki oleh Abraham, Ishak, Yakub, bahkan Yusuf, itu adalah dimensi Allah El Shaddai itu. Sekarang dia tawarkan, dia tantang, dia rangsang. Sama seperti seorang ibu menyodorkan payudaranya. Ayo Musa, ayo bayi Musa, engkau tidak berdaya, engkau orang pelarian, engkau keluar dari tanah Mesir, engkau kuberikan misi yang besar, lebih besar daripada dirimu, lebih besar daripada kekuatanmu. Sekarang ayo minum. Supaya engkau bisa menarik dimensi yang ada pada Allah El Shaddai itu menjadi milikmu. Dan apa yang terjadi? Musa percaya, dia meminum daripada payudara Allah El Shaddai atau Allah payudara. Nah, saudara bisa lihat, perhatikan baik-baik ayat demi ayat dari Keluaran 25 tentang rencana pembangunan daripada tabernakel itu. Yang diminta Tuhan untuk beri persembahan pada waktu itu. Kalau engkau kembali lagi lihat Keluaran 25, bukanlah orang Mesir. Bukanlah orang-orang yang ada di sekeliling perjalanan mereka. Bangsa-bangsa yang kaya di sekeliling mereka. Lalu Tuhan bisa merampoki mereka. Yang luar biasa dikatakan adalah, memungut daripadamu bagiku persembahan khusus dari setiap orang. Ayat 2. Keluaran 25. Setiap orang yang terdorong hatinya. Oh, luar biasa. Dia bilang apa? Dia bilang willingly. Yang berkeinginan dengan hatinya untuk memberi. Coba saudara merenungkan dulu kehidupan seperti ini di gereja. Jemaat di gereja saudara rata-rata adalah ada di bawah garis kemiskinan. Lalu Allah berfirman, ini ada proyek. Mereka harus mengumpulkan semua yang ada pada diri mereka supaya proyek ini. Bilanglah proyeknya ini adalah, nilainya adalah untuk pembangunan rumah Tuhan adalah proyeknya adalah 2 miliar. Padahal jumlah jemaat hanya 50 dan rata-rata mereka ada di bawah garis kemiskinan. Saudara bisa bayangkan. Kau diperhadapkan oleh firman yang disampaikan oleh Allah. Dia bilang pungut. Bawa dari mereka. Ambil dari mereka.
orang-orang yang terdorong hatinya. Saya yakin saudara akan benar-benar seperti dibuli di dalam gereja. Oleh karena apa? Kalau saudara tidak memberi persembahan, saudara tidak menolong sampai proyek itu dengan segera selesai. Itu yang kadang-kadang ada di kepala banyak orang dalam gereja. Itu yang menunjukkan bahwa dia miskin. Miskin bukan hanya miskin dalam realita keuangan. Dia miskin dalam realita keuangan. Dia miskin untuk memiliki, miskin dalam hati yang memberi. Dia miskin terhadap Tuhan. Dia miskin alias pelit. Banyak orang hidup dalam kondisi seperti ini. Saudara bisa bayangkan. Yang diminta Tuhan untuk beri persembahan pada waktu itu adalah hanya dari Israel saja. Tuhan, apakah engkau tidak tahu bahwa mereka ini budak? Mereka nggak punya apa-apa. Sertifikat tanah di Goshen saja mereka tidak punya. Itu pun tidak mereka bisa gadaikan. Tidak bisa menghasilkan uang. Mereka adalah keturunan demi keturunan daripada para budak yang ada di tanah Mesir. Baru sekarang mereka keluar dan mereka resmi bukan lagi menjadi budak. Mereka menjadi manusia dengan dikatakan apa? Dengan predikat bebas. Mari saya ajak saudara untuk bisa melihat dulu bagaimana strategi Allah ini, pendetailan daripada tujuannya Allah ini. Mari saya ajak saudara untuk bisa melihat Kejadian 15. Kejadian 15. Mari saya ajak saudara untuk bisa melihat Kejadian pasal yang ke-15. Kita mulai dari ayat yang ke-12. Ketika menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abraham dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka. Dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Oke? Saudara bisa terima? Setuju dengan ayat ini? Jadi siapa yang ketika Allah berfirman kepada Abraham, siapa yang berupaya untuk melaksanakannya? Siapa yang berupaya untuk menepatinya? Allah. Menurut Bilangan 23 ayat 19 tadi. Saya mengajak saudara untuk benar-benar bisa lihat. Lihat di sini hal-hal yang merupakan poin sehingga saudara mengerti. Saya ulangi. Sehingga saudara mengerti apa yang harus saudara perbuat. Oke? Yang pertama lihat ayat 13. Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri. Apa arti orang asing? Orang asing artinya itu bukan warisanmu di sana. Jadi apapun juga tanah Goshen tempat engkau tinggal selama 400 tahun. Ingat, itu bukan destinimu. Itu bukan milikmu. Harus clear, orang asing. Tapi kemudian Allah berkata demikian. Allah akan menghukum mereka, memperbudak mereka. Dengarkan saya. Allah akan menghukum yang memperbudak mereka. Mengapa? Ini yang disebut dengan keadilan Allah. Engkau akan tercengang melihat keadilan Allah. Saya ulangi, engkau akan tercengang melihat keadilannya Allah. Bagaimana Allah menghukum hal-hal yang tidak adil. Kau jadi budak. Apa arti budak? Tanpa gaji. Setengah UMR aja engkau tidak terima tiap hari, tiap bulan. Bayangkan engkau tanpa gaji. Allah akan menghukum. Kemudian dikatakan bagaimana? Semuanya Allah tetap akan berbuat keadilan. Apa keadilan yang akan Allah lakukan? Dikatakan, tapi bangsa akan memperbudak mereka akan kuhukum. Nah, itu keadilan Allah. Karena apa? Karena mereka tidak membayar upah
selama 400 tahun kerja. Betul? Bilang apa? Dan sesudah itu mereka akan keluar, Israel akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Itu bayaran gajinya. Satu malam, dalam satu hari, seluruh gaji 400 tahun dibayar dalam satu hari. Saudara bisa bayangkan, engkau mendadak kaya, generasi keempat daripada Abraham, keturunan keempat dari Abraham mendadak kaya dan membawa hartanya itu. Jadi itu yang harus engkau warisi. Mari saya ajak sekarang engkau melihat Kejadian Keluaran pasal yang ke-11. Cepat saudara. Keluaran pasal yang ke-11. Dikatakan demikian, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu, ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Kenapa? Ingat, Tuhan sudah beritahu akan mengusir. Arti kata apa? Untuk mempertegas lagi, itu bukan destinimu di sana. Dia ulangi, jangan destinimu di sana. Dunia bukan destinimu. Tetapi memanifestasikan kerajaan Allah, itu destinimu. Ayat 2. Baiklah, katakan kepada bangsa itu supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangga dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Lalu Tuhan membuat. Nah, lihat saudara. Allah bekerja melaksanakan apa yang dia firmankan. Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Lagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai Firaun dan di mata rakyat. Musa perintahkan untuk orang Israel meminta dari orang Mesir dan Tuhan beri kemurahan. Jadi bukan paksaan. Mengapa? Untuk membayar gaji orang Israel. Sebagai budak. In the single day, all paid. Dalam satu hari, semuanya terbayar. Saudara harus lihat. Karena Allah punya proyek untuk membangun rumahnya, tabernakelnya. Allah tahu bagaimana menyusun strategi dan strategi. Keluaran pasal 12, mari kita lihat. Keluaran 12, tadi kita lihat Keluaran 11 itu adalah perintah daripada Musa. Keluaran 12, sekarang kita lihat ayat 35. Mari kita lihat ayat 35. Kita baca, saudara membacanya. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas, perak, serta kain-kain. Wah, luar biasa sekali saudara. Kain-kain. Nah, saudara akan lihat apakah kain ini dipakai sebagai kerudung, dipakai sebagai sarung oleh orang Israel dalam perjalanannya 40 tahun menuju tanah. Kita akan lihat nantinya. Dan Tuhan membuat, oh luar biasa, dia bilang gitu. Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka. Orang Israel meminta, betul? Saudara bisa lihat. Orang Israel ternyata bukan hanya meminta emas dan perak dan tembaga. Orang Israel juga minta kain. Dari mana? Saya ulangi. Dari mana orang Israel itu bisa tahu bahwa kain-kain juga diperlukan untuk tabernakelnya Allah? Dari mana? Karena Musa ketika dia melepaskan perintah, mintalah. Saudara bilang, karena Musa telah berjumpa dengan Allah El Shaddai. Dan dia meminta, dia memberikan perintah kepada siapa? Kepada orang Israel untuk meminta dari orang Mesir. Maka pada saat itu terjadilah impartasi. Saya ulangi, impartasi. Kenapa? Seolah-olah Musa merepresentasikan adalah Allah payudara. Dan orang Israel ketika dia mentaati kata-kata Musa, dia minum dari payudara Musa atau payudaranya Allah El Shaddai. Amin.
Terjadi impartasi yang luar biasa sekali. Orang Israel taati kata-kata Musa dan Allah berikan kemurahan hati pada orang Mesir. Jadi saudara bisa lihat, kerjasama terjadi, kemitraan terjadi. Saya ulangi, kemitraan terjadi, membangun tabernakel Allah antara Allah dengan manusia. Itu sebabnya di Keluaran 25 tadi, saya ulangi, semua kebutuhan untuk tabernakel dalam Keluaran 25, baik emas, kain, perak, dan lain-lain, diminta oleh orang Israel dan diberikan oleh orang Mesir dengan murah hati. Arti kata tanpa paksa. Saya ajak saudara untuk bisa melihat Keluaran pasal yang ketiga. Keluaran pasal yang ketiga. Saudara melihat. Supaya clear buat saudara. Keluaran pasal yang ketiga. Mari kita lihat sama-sama Keluaran pasal yang ketiga. Keluaran pasal yang ketiga. Ayat 21. Mari kita baca sama-sama. Kita lihat ayat ayat 21. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini. Sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Artinya gajinya belum dibayar. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak, emas, kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir. Jadi nanti katanya emas, perak, dan kain-kain itu akan digunakan oleh anak-anak mereka laki-laki dan perempuan. Kita akan lihat nanti. Mari kita lihat sekarang Kejadian Keluaran 25. Dan ketika mereka rampasi dan itu menjadi milik mereka. Betul? Menjadi hak mereka. Makanya firman Tuhan berkata di ayat 2-nya. Keluaran 25 ayat 2. Katakanlah kepada orang Israel. Supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Itu bukankah sudah pindah tangan menjadi milik mereka? Menjadi hak mereka? Ya, Allah luar biasa sekali. Dia tahu ketika mereka berjumpa dengan El Shaddai yang membelah laut Teberau, yang melakukan tulah terakhir, di mana semua anak sulung, keturunan sulung daripada orang Mesir, semua mati kena tulah. Itu adalah Allah El Shaddai, perbuatan El Shaddai. Itu sebabnya mereka sekarang terdorong hatinya. Karena tentu mereka tahu bahwa proyek pembangunan tabernakel itu adalah tabernakelnya El Shaddai. Mari saya ajak kalian melihat lagi Keluaran pasal yang ke-12. Supaya lebih melengkapi saja. Keluaran 12, saya suka sekali untuk melihat pembuktian demi pembuktian. Keluaran 12 ayat yang ke-36. Ini pembayaran gaji kalau tidak salah. Dan Tuhan dikatakan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Sehingga memenuhi apa? Permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Dengarkan saya. Di dalam bahasa aslinya dikatakan demikian. Demikianlah mereka merampasi kembali hak mereka. Karena apa? Di depan mata Tuhan tidak boleh ada kejahatan. Saudara harus paham tentang itu. Amin. Saudara setuju? Nah, dengarkan saya. Dengarkan saya. Kain yang diberikan oleh orang Mesir itu tidak dipakai kepada anak-anak mereka. Orang Israel. Karena dalam perjalanan ke Kanaan selama 40 tahun terjadi hal-hal yang supranatural. Saya ulangi, terjadi hal-hal yang supranatural. Karena mereka mulai mengalami dimensi Allah El Shaddai. Ya, arti kata di mana pakaian mereka sejak mereka keluar
Malam hari, pagi-pagi subuh, mereka keluar dari tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan. Alkitab berkata, pakaian mereka tidak rusak, lalu kasut mereka juga tidak rusak oleh karena kaki mereka tidak bengkak. Mari kita lihat sekarang Nehemia. Nehemia, luar biasa saudara. Nehemia. Nehemia pasal yang ke-9. Mari kita lihat. Nehemia pasal yang ke-9. Ayat 40. Ayat 21. Oke? Sudah siap? 40 tahun lamanya engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak berkekurangan. Pakaian mereka tidak rusak. Dan kaki mereka tidak bengkak. Dengan demikian anak-anak mereka tidak memerlukan pakaian pengganti. Karena tidak rusak. Lalu kasut mereka yang dibuat daripada kulit-kulit binatang yang mereka ambil dari tanah Mesir. Yang mereka rampasi dari tanah Mesir. Mereka lihat, kaki semua orang tidak ada yang bengkak. Ukuran tidak berubah. Dari ukuran nomor 7 tetap nomor 7. Sampai di tanah Kanaan tetap nomor 7. Nomor 42 tetap nomor 42. Tidak terjadi berubah menjadi butuh nomor 43. Sehingga tali-talinya putus. Tidak perlu terjadi perbuatan itu. Lalu mereka menyadari. Dikatakan orang yang tergerak hatinya. Memberikan persembahan kepada tabernakel. Mereka lihat. Mereka juga mempersembahkan kain-kain. Sehingga terwujudnya proyek Allah. Karena mereka tahu. Ini berarti bukan untuk saya. Padahal Allah telah membuat keadilan. Dan itu menjadi milik mereka. Karena itu adalah gaji mereka. Berapa banyak orang yang memperoleh gaji dari tempat dia bekerja. Dan berapa banyak yang kau berikan. Lihat orang Israel. Mereka adalah orang-orang yang tidak berdaya. Bukankah air susu ibu adalah untuk bayi yang tidak berdaya? Tapi mereka makan terus dari DNA-nya Tuhan. DNA-nya Allah. DNA-nya Allah. Sehingga dimensi Allah, pengenalan akan Allah itu menguasai hati mereka. Jadi saudara bisa lihat itu. Lihat. Allah Esyadai lebih mudah dan lebih nyata. Itu bergerak di saat ketidakberdayaan hidup saudara. Tetapi apa yang terjadi pada hari-hari belakangan ini di dalam gereja? Justru kebalikannya. Orang-orang yang tidak berdaya meminta dikasihani. Meminta dikasihani, diperlakukan khusus dalam hal soal memberi, soal hal berkorban. Dari gerejanya. Dan juga dari Tuhannya. Aneh saya katakan. Saya katakan aneh sekali. Itu sebabnya saudara bisa lihat kalau engkau baca kitab Nehemia. Sorry saudara, kita berada di kitab Nehemia. Nehemia bisa membangun, menyelesaikan dalam 52 hari. Pembangunan tembok Yerusalem. Siapa yang membangun itu? Saudara akan temukan kalau kau baca kitab Nehemia. Adalah mereka yang lemah hati. Jadi mereka yang lemah hati. Tetapi oleh karena Nehemia memiliki dimensi El Shaddai. Dia datang, dia memiliki kenyamanan di istana di Babel. Tetapi dia datang hanya untuk Allah yang Maha Kuasa. Supaya kembali lagi tegak berdiri nama Allah Israel itu. Bukan Israelnya tegak berdiri, tapi nama Allah Israel. Ini penting buat saudara. Saya ajak saudara untuk bisa melihat kembali lagi. Keluaran 36. Saya ulangi, Keluaran 36. Mari kita main dalam Keluaran. Karena belum terbukti secara utuh bahwa Allah El Shaddai itu berhasil
Tadi saya sampaikan kepada saudara, El Shaddai, kata Shaddai itu ternyata ada beberapa ahli kitab Ibrani mengatakan Shaddai juga artinya adalah sufficient, artinya cukup. Tapi saya katakan harus berlebih. Yang menunjukkan kemahakuasaannya Allah. Amin. Dan Allah telah menunjukkan kepada pribadi, kepada kehidupannya manusia. Betul atau tidak? Setuju atau tidak? Tentu saudara harus setuju. Kenapa? Mereka orang budak, tapi mereka bisa membangun. Dulu saya pernah kalkulasi pembangunan itu. Kira-kira itu nyaris sampai, kira-kira itu sampai 1 triliun. Banyaknya nilainya. Dan itu bisa dibangun oleh sekian juta orang. Sekian juta orang adalah orang-orang budak. Mari saya ajak saudara untuk melihat sekarang Keluaran 36. Keluaran 36. Mari saya ajak saudara. Keluaran 36. Mulai dari ayat 1 saja. Demikianlah harus bekerja Bezalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli, yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus, tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Lalu Musa memanggil Bezalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli, seorang yang ahli, yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian. Setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Mereka menerima daripada Musa seluruh persembahan khusus yang telah dibawa oleh orang Israel untuk melaksanakan pekerjaan mendirikan tempat kudus. Tetapi orang Israel itu, dengarkan saya, tetapi orang Israel itu masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap-tiap pagi. Dan segala orang ahli yang melakukan seluruh pekerjaan untuk tempat kudus itu, datanglah masing-masing. Dan pekerjaan yang dilakukannya. Dan berkatalah Musa, rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukannya. Lalu Musa memerintahkan supaya dimaklumkan di mana-mana di perkemahan itu. Demikian, tidak usah lagi ada orang laki-laki atau perempuan yang membuat sesuatu menjadi persembahan khusus bagi tempat kudus. Demikianlah rakyat itu dicegah membawa persembahan lagi. Sebab bahan yang diperlukan mereka telah cukup untuk melakukan segala pekerjaan itu. Bahkan berlebih. Emas berlebih. Perak berlebih. Kain-kain berlebih. Semua kulit-kulit, material kulit berlebih. Semua berlebih. Saudara bisa lihat. Begitu caranya. Dimensi Allah bekerja dalam hidup seseorang. Jadi sangat clear buat kita. Jadi bukan hanya hati yang tergerak untuk memberi yang saudara bisa peroleh, bahkan keahlian. Mereka juga digerakkan hatinya untuk melakukan pekerjaan itu. Padahal dengarkan baik-baik, selama 400 tahun keahlian yang terbangun dalam diri orang Israel adalah di pekerjaan sipil. Bukan di pekerjaan metalurgi, pengecoran, untuk membuat benda-benda seperti itu. Bukan di bagian metalurgi, atau kata penempaan untuk menempa, membuat peralatan-peralatan. Dan bukan di bagian dekor. Mereka adalah pekerjaan sipil selama 400 tahun. Berarti Allah telah menginvestasikan dirinya, keahliannya di bidang untuk membangun rumah untuk kepentingannya di dalam kehidupannya orang Israel. Kapan itu terjadi? Manakala mereka menjamah dimensi, mereka mendapatkan dimensi El Shaddai itu. Oleh karena mereka minum hanya dari payudaranya Allah. Jadi saudara bisa lihat di sini, orang-orang masih terus memberikan persembahan setiap pagi hari. Sebab mereka tidak
dengarkan saya, ini tantangan buat saudara semuanya. Dengarkan ini baik-baik. Sebab mereka tidak memberikan batas untuk diri mereka saat memberi untuk Tuhan. Saya ulangi, sebab mereka tidak memberikan batas untuk diri mereka saat memberi untuk Tuhan. Sebab mereka tidak memberikan batas. Banyak orang hidup dalam Tuhan. Dia kenal Allah El Shaddai. Dia mengaku kenal Allah El Shaddai. Allah tanpa batas. Allah Maha Kuasa. Tetapi dirinya memberikan batas. Ini terjadi pada budak-budak yang tidak berdaya itu. Itu sebabnya di ayat 5 sampai ayat 7 yang kita sudah baca tadi. Mereka lebih dari cukup. Amin. Saudara bisa paham apa yang saya maksudkan kebenaran ini. Ini sangat mendasar buat hidup saudara. Dimensi Allah seperti ini. Ini harus nyata dalam hidup saudara. Itu sebabnya lebih daripada apa yang kita minta, yang kita inginkan. Yang kita doakan. Itu artinya engkau menjamah El Shaddai. Dimensi ini sangat penting buat hidup saudara. Saya ingin memberitahukan kepada saudara. Beberapa kali dan sering kali Allah El Shaddai ingin memanifestasikan dirinya di dalam hidup saudara. Tetapi saudara tidak bersedia. Dia ingin memanifestasi. Dia tahu, dengarkan saya. Dia tahu saudara tidak berdaya. Justru itu kesempatan buat dia untuk memanifestasikan dirinya sebagai El Shaddai. Amin. Apa firman Tuhan kalau engkau tidak bersedia? Apa firman Tuhan kalau engkau tidak bersedia? Supaya Allah El Shaddai, Allah payudara, Allah sufficient, atau lebih daripada cukup itu, ingin memanifestasikan diri. Kalau engkau tidak bersedia, firman Tuhan hanya akan datang seperti ini. Akulah dikatakan. Akulah dikatakan. Sorry saudara. Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Kalau kau tidak bersedia memanifestasikan dengan lebih dahulu mengambil dimensi Allah El Shaddai itu. Dan kalau tidak bersedia, maka firman Tuhan akan mendatangi engkau berkali-kali seperti ini. Dia katakan, akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Saudara bisa lihat pembangunan tabernakel bisa selesai dengan cepat. Saya ulangi, selesai dengan cepat. Oleh karena apa? Oleh karena unsur-unsur Allah. Saya katakan unsur-unsur Allah. Itu ada tinggal di dalam diri mereka. Saudara mau tahu? Ketika Allah mensuplai unsurnya, yaitu kemurahan hati kepada orang Mesir. Ternyata unsur Allah yang diserap juga oleh orang Israel adalah memberi dengan murah hati untuk rumah Tuhan. Mereka tidak pelit. Saya mendambakan, dengarkan saya. Kebutuhan, dengarkan saya. Kebutuhan proyek Tuhan di gereja kami. Itu tidak pernah berkekurangan. Tetapi saya masih melihat banyak sekali mayoritas jemaat tidak hidup dengan Allah El Shaddai. Saya ulangi, mereka tidak hidup. Mereka adalah orang-orang yang membatasi diri mereka untuk Tuhan. Memberi untuk Tuhan. Dengan demikian, firman Tuhan akan mendatangi engkau. Dikatakan, akulah El Shaddai. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Saudara, harus hidup benar. Allah telah membuktikan. Minggu depan saya akan sampaikan. El Shaddai menampakkan diri kepada Raja Daud. Bagaimana dia menunjukkan
bagaimana keperkasaannya kepada Daud. Supaya saudara memahami bahwa Allah El Shaddai ingin menunjukkan diri kepada hidup saudara. Dan bukan itu saja. Dia ingin memanifestasikan Shaddai-nya melalui hidup saudara. Amin. Terima kasih untuk apa yang kau sediakan buat kami firman-Mu. Jelas buat kami Tuhan. Ada banyak dimensi daripada kehidupan-Mu yang kami belum berada di titik itu kehidupan kami. Oleh karena itu hamba berdoa pada saat ini, biarlah melalui firman yang menjadi kebenaran dalam hidup mereka. Pada saat ini yang mereka mendengarkan, terimpartasilah ini oleh pekerjaan Roh-Mu yang kudus, yang membawa firman pedang bermata dua itu, untuk terimpartasi, tertanam, sehingga manifestasi daripada Allah El Shaddai, Allah payudara ibu itu menjadi realita. Terima kasih Bapa untuk anugerah yang Kau berikan. Kami mendengar dari Engkau contoh konkret daripada sebuah kehidupan yang sangat ekstrim, yang sangat radikal, tidak berdaya. Ribuan bahkan jutaan budak mereka bisa membangun, dan mereka tidak egois, mereka digerakkan hatinya. Dan oleh karena mereka menjamah, dan mereka bisa memanifestasikan kemurahan hatimu yang telah Engkau tunjukkan, itu menjadi kemurahan yang mereka perbuat juga untuk Engkau. Terima kasih, kami bersyukur. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.